Selamat, aduh jauh banget Peku. Selamat sore. Selamat sore. Kembali lagi bersama kami di Let's Detektif Deep Talk Session. Session. Let's talk about it. Asik. Yoi. Udah daripada ribet kan cari Iya. ini apa sound. Cari sound yang nggak dicari-cari. Iya. Ya nggak ya nggak tahu nyarinya kapan ya kan. Jadi kita pakai yang ada aja. Hibur hari Eh, ini. ini kita tuh nggak boleh selalu mencari hal yang nggak ada, Kak. Kita tuh harus memulai dari apa yang kita punya. Sih. Asik. Kenapa tiba-tiba jadi puitis nih orang nih? Heran Lah, gitu semua orang. itulah apa kata Alkitab, bro. Sih, gimana tuh? Ya pokoknya mulai dari apa yang kamu punya gitu kan. Kayak yang Tuhan Yesus ngasih makan 5.000 orang aja mulai dari 5 roti 2 ikan gitu. Enggak Nah, enggak 5.000 ikan dan 200.000 iya roti banyak kan. banget. Nah, Betul, 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 betul. Thank you. Kembali lagi di DTS Deep Talk Session di hari Selasa sore ya. Ini mm, cerah sekali pada sore hari ini. yes, mantap Kita untuk akan menemani teman-teman semuanya dari jam 5 sampai jam 6 sore bersama aku SD. selamat sore. Yeay, dan ini kita seperti luar biasanya kita Ya, akan sharing-sharing ya. ya betul. Dan kita hari ini sudah memasuki bulan Agustus. Iya, bulan-bulan apa ya yang paling heboh. Betul, menghebohkan satu negara ya. Ya, bulan heboh karena nggak cuman di kampung, di gereja juga ada, di Betul. kerjaan kadang juga ada. Ya, betul, betul, Nah, ya betul, kan? betul. Semuanya memperingati karena ini hari nasional. Betul. Di hari nasional itu Enggak, satu bulan. ya, maksudnya kayak hari itu tuh hari nasional gitu. Iya, Tapi benar. kan vibes-nya tuh udah dimulai di awal bulan ini gitu. Jadi masuk ke bulan ini itu sudah ada vibes-nya kemerdekaan. Betul, Yes, 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 yes. Kita akan memasuki dunia-dunia, kok dunia-dunia. Vibes-vibes kemerdekaan ya. Sudah pada pasang-pasang bendera. betul. Kamu sudah pasang bendera belum di rumah? Udah dong, Nah, di tempat kerjamu masang enggak? pasang dong. Ya kali nggak Iya dong, bisa masa di enggak dipasang? bisa dimarahin sama Punya ya ya. sama negara. Kamu Iya. tuh nggak nasionalis gitu kan. Dewi kamu tapi masih ada upacara nggak sih? Aku nggak, Nggak ada ya? nggak ada. Siapa tahu kan ada tuh beberapa tempat kerja yang Ada, masih upacara juga gitu. betul. Tapi nggak Di tahu. sekolahku sih masih ada. Aku nggak tahu ya kalau di kampusku besok tanggal 17 ada apa enggak ya. Cuman aku mungkin izin nggak ikut kalau ada. Aku hari itu 17 Agustus emang masuk sih karena ada upacara dong. Oh no, Ya ampun, 17 ketemu. masuk tuh kayak ah, itu Kayak aku udah berarti udah berapa tahun ya? 2 tahun ini ya? Atau berapa tahun ya? 2 tahun ini apa? 2 tahun 3 tahun ini pokoknya tanggal 17 tuh udah nggak pacaran lagi. 3 tahun. Iya toh, Iya. iya toh. Oh iya. Tahunan kan hitungannya aku lulus, Iya deh. ya kan? 2 tahun Lupa kerja aku. gitu Oh, iya kan. iya iya. Gitu. Aku udah dia 2 tahun nih betul. Aduh jangan di-spill gitu nanti Kak Andi sama Mbak Neng sama Kak Andres dan teman-teman penyiar yang lainnya. Iya. Jadi ini berarti ini ngajakin Farel aja nih jadi pemimpin upacara gitu kan. Nah, Beda lagu lo. Ya jangan-jangan ampun. ya. Saya mau tidur aja hari Senin. Enak banget ya ampun. Ya ngomongin soal merdeka nih. Betul, Merdeka itu kan artinya tuh bebas ya dari betul, penjajahan ya. Asik betul. gak tuh? Penjajahan. Betul. Kalau dulu kan Indonesia Jajah dijajah sama Belanda. Belanda 350 tahun. Itu sebenarnya fakta apa enggak sih? Ya, pakai dibahas lagi. Udah kali ya. Sekali ya, panjang sih. Mungkin kita ada program lain untuk membahas tentang itu ya. Ya bisa di note ya Kak Indi, Mbak Neng, Sudah Asin mau tutup. nambahin Udah batin. Kamu. mau nambahin jam siaran nih. Tidak, tidak, jangan seperti itu ya. Heeh. Ya itu kan kalau di Indonesia itu apa namanya Ya dari dari penjajahan penjajahan. dari negara Belanda dan negara-negara lain ya. Banyak Betul, ya dari Inggris dan teman-temannya juga. betul. Tapi sebenarnya merdeka sendiri itu nggak cuma merdeka dari penjajahan loh. Ternyata kita yang paling afdol, yang paling apa ya esensinya tuh, apalagi sebagai orang-orang yang mengenal kebenaran gitu kan, Ya. yang percaya Tuhan gitu kan, merdeka itu
Kemerdekaan sejati itu dimulai dari hati yang dibebaskan, guys. Jadi Asik. bukan bukan cuman secara apa ya, physically gitu kan, tapi ternyata hati pun juga harus bisa dibebaskan, dipulihkan. Itu Oke, dia. berarti kemerdekaan untuk diri kita sendiri ya. Tuh. Gitu. Nah, kita sore hari ini seperti luar biasanya, kita nggak akan ngobrol-ngobrol berdua karena ya udah pasti kita ngalor ngidul ya kalau ngomong berdua. Betul. Betul, betul, Kita betul. ngobrol-ngobrol sama pester yang luar biasa ini ya, Yes, yang Pastor King. melalang buana Kemana-mana ya. kemana-mana. Langsung aja kita sambut Pastor Halo, Pastor Albert. Albert. Halo Yuter, Sarah Farel Hastin. Yes, gimana Halo. kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Sore ini lagi di mana, Pastor? Posisinya sepertinya pindah-pindah terus. Ya, Sore ya. ini aku lagi di Malang. Nah, kan. Wah, Berarti masih di Malang ya, Pastor? Ya, sore ini lagi di Malang. sore ini lagi di Malang. Oke. Hmm. Emang kalau ke Malang berapa lama sih, Pastor? Maksudnya kayak apakah bolak-balik setiap minggu gitu atau gimana? Masih bolak-balik, ada Oh, durasinya. Mm-mm. oke oke Karena oke oke. kita lagi develop banyak hal di sini. Ya, doakan Wow. semua Oh, berkembang ya, gitu. Hasilnya amin. juga Amin. cukup Amin, baik amin. di sini. Mm-mm. Amin. Mantap luar biasa. Inilah Sukses terus, Pastor. Terima kasih untuk belum ya. Udah closing. tiba-tiba closing. Jadi Oke. sore ini kita akan ngobrolin soal kemerdekaan ya. Kita tuh mau Hmm. ngobrolin soal tema kita hari ini ya. Yes. Adalah merdeka Merdeka dari dari apa? itu Nah, tadi. Hmm. iya kan ini pertanyaan nih. Oh ya. Tuh ada Merdeka dari tanda tanya merdeka dari apa? Nah, merdeka dari apa tuh? nah, kita akan ngobrolin sama Pastor Albert ya sore hari ini. Tuh Yes. sebenarnya merdeka tuh dari apa sih gitu kan? Apakah dari tanah liat? Nah, Bukan gitu ya. itu kenapa dari tanah liat? Ini kan dari apa gitu, dari sesuatu. Oh, Thank you ya, Hmm. Go. Thank you, thank you. ya itulah. Hmm. Ya Ah, ampun, apakah kita benar-benar hidup dalam kemerdekaan ya? Karena hmm, tanpa kita sadari juga ya, Pak Esther, kita tuh terjajah. Terjajahnya bukan dari negara-negara lain ya, kalau dari betul. kita pribadi ya, tapi justru malah dari ketakutan atau masa lalu atau luka yang belum Pulih. mimpi, dosa dan ekspektasi orang lain gitu. Jadi Yes. hari ini kita akan membahas, aku ini sudah merdeka dari apa ya? Kita akan memberikan beberapa pertanyaan ya, Pastor. Nanti Pastor Albert Oke. bisa bantu jawab dan kita bisa saling sharing-sharing tentang Yes. pengalaman kita soal Ya, kemerdekaan. Let's Oke, go. Kita langsung ke let's pertanyaan go. pertama. Hmm. oke. Kalau berbicara tentang kemerdekaan, sebagai orang percaya, menurut Pastor, seperti apa kemerdekaan yang Tuhan rindukan terjadi dalam hidup kita? Ya, pastinya kalau kita tahu ya, ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia sebetulnya sudah memberikan kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang sesungguhnya. Yang paling utama itu apa sih? Kemerdekaan dari eh, rasa bersalah. Hmm. Nah, kita tahu banyak banyak orang itu masih terbelenggu dengan rasa bersalahnya. Ya. Padahal Tuhan sudah mengampuni, tapi dia masih hidup dengan rasa bersalah, merasa nggak layak, merasa hidupnya nggak berharga. Padahal Yesus sudah memberikan sebuah kemerdekaan bahwa, hey, kamu bukan budak lagi loh. Kamu tuh bukan budak dosa. Melalui kematian di kayu salib, dia mau bicara bahwa kamu sudah merdeka. Hmm. Kamu tuh anakku. Ya, kamu tuh anak-anakku. Anaknya Bapak. Jadi anehnya adalah kita mengakui karya salib Kristus, tapi seringkali kita ini tidak menikmati kemerdekaan yang sudah diberikan Yesus pada umumnya. Jadi kasarannya tuh masih merasa bahwa masih mental budak. Hmm. Hmm. Kayak tadi Farel bilang bahwa mentalnya masih terjajah. Contoh, kalau di sini masih ada perasaan, contoh gini lah, penjara gini, kemerdekaan itu contoh gini sederhana sih. Kalau zaman sekarang ya, berapa banyak sih saudara, teman-teman yang bebas dari validasi orang? Bukankah banyak orang sedang mencari begitu banyak validasi, pingin divalidasi. Ya. Padahal kalau bisa lepas dari itu aja, ya semua orang butuh pengakuan sih. Iya, iya memang semua orang butuh pengakuan. Tapi just enough gitu loh, hanya sekedar cukup aja. Hmm. 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 Nggak berlebihan. Tetapi ada banyak orang yang, contohnya paling gampang gini deh.
posting sesuatu. Kok yang like sedikit ya? Kok yang follow dikit ya? Terus coba ganti. Terus coba ganti gambar lain supaya like-nya lebih banyak. Nah, sebenarnya apa yang sedang kita cari coba? Bukankah semuanya kan berujung pada validasi? Berapa banyak teman-teman yang bekerja tapi berada di the performance trap atau jebakan performa? Nggak Wow. sadar sih. Wow. Kayak gini nggak sadar. Tapi terjebak sebetulnya. Apakah itu merdeka? Tidak. Bukankah seharusnya kita tuh mengerjakan segala, kembali ke Kolose 3:23, kita itu mengerjakan segala sesuatu buat Tuhan, bukan buat diakui manusia. Diakui manusia itu adalah hanya sebuah akibat saja. Hanya sebuah akibat. Dan lagi pula juga kalau kita sadar bahwa semua adalah Tuhan yang mengerjakan, kita pun tidak berhak untuk mengaku-ngaku. Ya, karena kan segala kemuliaan yang bagi nama Tuhan. Hmm. Kenapa pertanyaan gini, kenapa kok masuk berusaha berlomba-lomba untuk perform? Perform itu nggak salah, ya, karena kita semua harus perform. Tapi kalau kita masuk di dalam sebuah jebakan performa, atau yang aku sebut the performance trap, kenapa sih orang tuh masuk di area itu? Karena gini, dia takut nanti nggak dianggap, dia takut orang nggak lihat dia takut nanti apa kata orang, nanti dia berpikir bahwa apakah dia ini penting atau enggak, masih merasa berharga atau enggak, nanti takut gagal lah, takut jatuh dan sebagainya lah. Sebenarnya kalau rangkum, ya disinilah sebetulnya banyak orang yang masih belum merdeka dari hal seperti ini. Berpikirnya cuman ya sudah, ya mengakui bahwa Yesus sudah memberikan kemerdekaan, tapi tidak menikmati kemerdekaan itu yang sesungguhnya. Nah, ya kan? Sekarang bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah benar kamu menikmati kemerdekaan yang sudah berikan? Kalau benar bahwa kamu tahu bahwa Yesus sudah memberikan kemerdekaan buat kamu, kamu sudah diampuni, begitu di mata Tuhan hidupmu berharga. Aku percaya teman-teman akan berbeda dari teman-teman cara bekerja, dari cara mau Ya. sekolah, dari cara mau kuliah. Pasti beda banget. Kenapa? Karena kamu tahu identitasmu siapa. Karena kamu tahu, loh saya tidak perlu membuktikan apa-apa. Karena ada Yesus dalam saya. Dan saya hanya melakukan apa yang jadi bagian saya. Maka lihat ketika Tuhan menyertai sesuatu yang luar biasa terjadi. Ya, amin. Jadi nggak ada yang perlu dibuktikan apa-apa. Nah coba Hmm. sekarang aku kalau hari ini lihat ada begitu banyak anak muda yang dia fokusnya hanya untuk membuktikan sesuatu. Apakah itu Ya. disebut merdeka juga? Menurut saya enggak. Itu enggak merdeka namanya. Hmm. Hidup untuk membuktikan sesuatu tuh capek banget. Lelah banget. Membuktikan bahwa diri kita baik. Buat apa membuktikan diri kita baik? Bukankah buah itu kan yang merasakan orang lain dan bukan kita. Ya, betul. Dan buah itu enggak perlu harus dipaksa untuk, ayo kamu harus keluar. Enggak usah begitu. Nanti pada waktunya juga pasti keluar. Hmm. Kalau prosesnya benar, maka hasilnya juga benar. Hasilnya juga pasti baik. Nah, tapi lucunya adalah banyak orang berusaha mengejar buahnya. Padahal buah itu akan datang dengan sendirinya ketika kita ini bergantung sama Tuhan, ngandelin Tuhan, melekat kepada pokok anggur sejati, melekat pada Yesus. Aku percaya pasti hasilnya baik. Hasilnya luar biasa. Tidak perlu untuk membuktikan apa-apa. Perlu kualifikasi atau perlu konferensi pers? Enggak juga ya. Ngapain juga seperti itu. Tapi saya percaya bahwa teman-teman kalau sadar bahwa Yesus sudah menyelesaikan semua, di atas kayu salib dia berkata is finished, sudah selesai. Kalau dia bilang sudah selesai, artinya memang sudah selesai. Kamu yang masih hari ini masih terintimidasi dengan perasaan bersalah karena engkau berbuat dosa, hari ini coba dengerin deh. Yesus itu sudah mengampuni kamu, Yesus itu sudah menebus dosa-dosa kamu, dan tidak perlu kamu hari ini merasa dirimu masih ada perasaan bersalah, engkau dikejar-kejar, engkau merasa dihakimi, padahal Tuhan itu sama sekali tidak pernah menghakimi. Bahkan hari ini saya percaya bahwa tangan Tuhan sedang membuka tangannya lebar-lebar buat kamu. Karena dia mengasihi kamu.
Untuk itulah the reason why, itulah alasan kenapa Yesus mati buat kamu. Itu sih. Wow, mantap nih ya. Langsung dalam. Iya, langsung apa ya? Maksudnya kayak langsung ngerti esensi kemerdekaannya Ya, gitu rasanya tuh dapat. kayak. Tapi ya memang sih apa ya? Dulu aku ngalamin sendiri sih. Dulu aku juga tipikal orang yang seneng kayak ngebuktiin sesuatu gitu nih loh. Lihat tau aku tuh udah nggak gini lagi atau aku bisa kayak gini, aku bisa kayak gitu gitu kan. Tapi sejak aku ngerti bahwa apa ya kayak ya hidupku tuh tidak tidak bergantung sama validasi orang, hidupku tuh nggak bergantung sama apa yang dipikirin orang. Aku jadi kayak lebih menjalani hidupku dengan enjoy sih gitu kayak aku mau ngapain aja ya 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 ini aku dan mungkin memang istilahnya apa ya ya aku mencoba untuk semakin semakin ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidupku gitu. Jadi ya mulai mulai fokusnya bukan mulai ke orang lain ke manusia tapi mulai fokusnya sama Tuhan gitu Hmm. gitu dan yang kerasa sih maksudnya kayak bener-bener enjoy gitu nggak yang kayak bener-bener harus memenuhi atau membuktikan sesuatu gitu gitu Capek sih. ya jadinya ya kalau misal kita berusaha untuk membuktikan sesuatu, meminta validasi Mm-mm. ke orang tuh jadinya jujur capek sih. Bener Kita apalagi apalagi kalau misal kayak ya kita ngerasa kayak di masa lalu kita pernah ngelakuin ini terus kita nggak move on gitu karena itu juga salah satu menurutku batu sandungan yang paling paling parah ya paling gede yang bikin kita bahkan bisa berhenti gitu untuk melakukan sesuatu gitu ya itu betul sih betul betul betul, betul. Setuju tuh guys setuju. Ya, jadi betul. apa ya merdeka dalam Tuhan tuh ya nggak cuman merdeka kita secara physically merdeka bisa hahi sama temen gitu kan bisa ya ada komunitas ada tapi yang mengerti hati kita tuh kan ya kita sendiri dan Tuhan gitu. Betul. Bagaimana kita bisa menyelesaikan apa ya segala sesuatunya, menerima segala sesuatunya dan menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan. Nah, itulah yang dimaksud kemerdekaan yang di dalam Tuhan tuh ya kayak gitu gitu. Hmm. Mm-mm. Itu sih yang Ya. aku anggap. Kasin gimana Kasin? Idem-idem. Saya Wow. mengalami apa yang kamu rasakan juga. Bebas-bebas. Dan ya itu apa tahu kalau misalnya capeknya meminta validasi atau membuktikan sesuatu ke orang tuh memang halah ya udah ternyata capek juga gitu loh. Karena kita memaksakan apa ya lebih ke memaksakan ekspektasi Hmm. kita untuk orang ini bagaimana memandang ke kitanya juga Hmm, hmm, gitu. Dan hmm. itu juga capek. Ternyata itu tuh termasuk penjajahan ya Ya, istilahnya ya. betul. Ya, ya. Enak loh kalau orang udah bebas dari validasi itu mau diomongi jelek, mau diapain, Nggak mau dia masuk. mau mau diakui tidak diakui nggak Mental. masalah, Iya, nggak masalah. betul, Karena dia real. tahu bahwa ada satu pribadi yang sudah mengakui dia, Ya, Betul. pribadi Tuhan, pribadi Bapa yang sudah mengakui dia. Jadi saya rasa cukup diakui Tuhan tuh cukup sih. Ya, setuju, setuju Hmm. banget. Real sih, karena ya itu bener, makanya menjalani hidupnya, aku pribadi ya menjalani hidup tuh juga, ya itu yang aku bilang enjoy gitu kan, hmm, kayak apa ya, aku tidak perlu memenuhi ekspektasi orang, aku tidak perlu membuktikan sesuatu gitu, betul, 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 betul. nggak perlu nyari validasi itu, gitu sih, itu yang menurutku kita semua anak-anak muda tuh harus ngerti sejak kita masih muda sih, Hmm, gitu, daripada kita menyia-nyiakan hidup yang akhirnya kayak gitu kan. Apalagi nih posisi yang kayak aku nih lagi mempersiapkan ke jenjang yang berikutnya gitu. Kadang kan juga ada ekspektasi entah calon mertua atau apa gitu yang mungkin ngerasa kayak aku harus perlu nih membuktikan ini gitu kan. Ya, hmm. Hmm. itu yang juga harus di hati-hati itu teman-teman. Kira-kira seperti itu. Kita next question ya. Next question. Hmm. Banyak nih pasar orang yang terlihat bebas, tetapi sebenarnya masih terikat oleh ketakutan, kepahitan, rasa bersalah, play victim, atau kebutuhan akan pengakuan tadi ya. Bagaimana kita Hmm. menyadari bahwa ada penjara dalam hati yang mungkin selama ini kita anggap biasa. Ya. Memang ini anu ya, penjara yang tidak terlihat. Nggak kelihatan. Betul. Ya, banyak orang sebetulnya hidupnya terpenjara. Yesus sudah ketika Yesus mati di kayu salib sebetulnya dia sudah membebaskan kita dari penjara. Kalau kita masalah kepahitan misalnya.
Kalau kita bicara soal kepahitan itu juga sebetulnya ngomong soal pilihan. Kenapa? Yang pertama, bukankah tadi Yesus itu kan sudah bebaskan kita, melepaskan kita dari segala belenggu, betul ya? Hmm. Sudah artinya Tuhan itu sudah memberikan sebuah kemerdekaan. Tapi menjadi suatu kepilihan dan keputusan kita, ketika kita pahit, tanpa kita sadari, kita berada dalam suatu penjara. Dan yang menariknya adalah, kuncinya kita yang pegang. Wow. Orang yang kepahitan itu seperti orang yang dalam penjara. Tapi menariknya, kunci penjara itu, kunci selnya itu di tangan dia sendiri. Kapan dia bisa keluar? Bukankah tergantung pada keputusannya? Hmm. Ketika dia memutuskan bahwa saya mau keluar, kuncinya kan di tangannya, bukan di tangan Tuhan. Sudah, itu menjadi sebuah pilihan dan keputusan yang bersangkutan harus buat. Orang yang kepahitan itu seperti orang yang minum racun, tetapi berharap orang lain yang mati. Hmm. Ya kan? Orang kepahitan begitu. Dia berpikir bahwa dengan dia pahit, maka orang yang dia pahitin itu berharap nanti dia yang celaka, dia yang terima dampaknya, terima nggak enaknya dan sebagainya. Tanpa dia berpikir bahwa dia sedang minum racun untuk dirinya sendiri. Ingat loh, bukan yang kamu pahitin itu yang mati, tapi justru kita yang hatinya pahit itu yang membuat kita mati. Hmm. Mati tidak secara langsung secara fisik, tapi dia akan membunuh. Apa yang dibunuh? Spiritualnya dulu biasanya, rohaninya dulu yang dibunuh. Engkau akan dibuat ketika engkau marah dengan samamu, maka engkau marah dengan keadaan. Engkau marah dengan keadaan, engkau marah dengan orangnya. Ketika engkau marah dengan orangnya, engkau akan ujung-ujungnya adalah engkau pasti marah dengan Tuhan. Dan engkau berkata, Tuhan, kenapa engkau izinkan semua terjadi? Ujung-ujungnya engkau kecewa dan marah sama Tuhan. Ya. Jadi, kalau kita membiarkan diri kita pahit, yang rusak pertama kali, yang mati pertama kali adalah rohani kita sendiri, spiritual. Dan ketika spiritual kita sudah kena, maka berikutnya adalah emosi kita, secara perasaan kita. Ya, apalagi tambah tadi ada kata playing victim, kita merasa bahwa kita ini paling benar. Ya, merasa bahwa apa yang sudah kita kerjakan benar dan tidak salah sama sekali. Aku punya beberapa case yang ada orang-orang seperti itu, merasa dia benar dan tidak pernah salah. Padahal jelas-jelas dia buat kebohongan. Dia bercerita kepada si A begini, pada si B begini, cerita yang sama, tapi bisa versi-versi berbeda. Dan menariknya adalah orang ini sampai hari ini merasa dia benar. Ujung-ujungnya apa? Yang pertama, tidak ada orang yang percaya sama dia. Yang kedua, hidupnya tambah kacau. Pernikahannya kacau, keluarganya kacau, dan sebagainya. Kapan? Ketika merasa dirinya paling benar. Semua yang dilakukan adalah benar. Jadi, kembali, kita ini semuanya ada di pilihan dan keputusan kita. Mau keluar, mau merdeka atau enggak, itu pilihan kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah memerdekakan. Karena Yesus sudah membebaskan engkau dari setiap Ya. belenggu-belenggu yang ada. Tapi kalau engkau memutuskan untuk mengikat belenggu-belenggu itu lagi, itu keputusanmu. Dan bukan maunya Tuhan. Hmm. Karena Tuhan sudah melakukan apa yang jadi bagiannya, yaitu membebaskan kita, memerdekakan kita. Itu sih menurutku ya. Jadi kembali ke keputusan kita. Hari ini kalau mungkin ada teman-teman yang hari ini sedang kepahitan, sedang mengalami kekecewaan dan sebagainya, aku tahu bahwa mengampuni itu nggak gampang. Mengampuni itu butuh proses. I know it. Aku juga merasakan itu. Tapi mau pertanyaan adalah sampai kapan? Mengampuni itu seringkali orang berpikir gini, forgive is forget. No. Mengampuni itu bukan melupakan. Ketika Yesus memerdekakan kita, ketika Yesus menebus kita di atas kayu salib, tidak membuat kita jadi orang yang amnesia. Menjadi orang yang lupa tiba-tiba, aduh aku lupa semuanya. Enggak. Semuanya masih ada, masih nempel. Jadi apa yang harus kita lakukan? Berdamailah.
Berdamailah dengan keadaan. Berdamailah dengan situasinya. Mungkin kamu mengalami trauma. Mungkin kamu mengalami luka hati. Ya berdamailah dan terimalah keadaan itu. Dan yang terpenting ada apa sih? Next step-nya habis ini mau ngapain? Jangan hidup dalam kemarahan. Jangan hidup dalam kebencian. Karena kalau kamu hidup dalam kemarahan, bukan hidup orang lainnya, bukan hidup orang yang kau benci itu rusak. Justru hidupmu yang makin rusak karena kamu hidup dalam kebencian dan kemarahan. Hmm. Jadi hari ini, kalau engkau marah, engkau benci sama orang, kenapa kamu harus rilis forgiveness? Kenapa kamu harus rilis pengampunan? Yang mendapatkan benefit, yang mendapatkan keuntungan, bukanlah orang yang kita ampuni. Justru ketika kita merilis pengampunan, itu adalah demi kebaikan hidup kita sendiri. Engkau, hidupmu akan baik karena engkau tidak rusak karena kebencian dan kemarahan. Cobalah kamu lihat orang yang benci, yang marah, coba lihat apakah hidup mereka baik. Aku rasa enggak. Dan ujung dari semuanya itu adalah setelah spiritual kena, jiwanya kena, yang terakhir adalah fisiknya. Tinggal tunggu ada penyakit apa yang akan muncul di hidupmu. Hmm. Hmm. Karena semuanya akan terus turun akan begitu. Saya berdoa kamu nggak sampai tahap ini. Tapi segera sadar dan memutuskan bahwa enggak, aku nggak mau. Aku mau keluar dari penjara yang nggak kelihatan ini. Ya, Hmm. kuncinya di kamu. Mau keluar atau tidak keluar, mau bebas, mau tidak bebas, tergantung kamu. Tapi Ya. percayalah, hati Tuhan itu mau berkata bahwa Dia ingin memelukmu. Dia ingin mencurahkan kasih-Nya kepadamu. Supaya Hmm. engkau tahu bahwa engkau ini berharga di mata Dia. Amin. Ada begitu banyak rencana Tuhan yang luar biasa di hidupmu. Jadi jangan pernah rusak hidupmu. Hmm. Itu. Amin. Mantap. Bro, ngomong bro. Cium-cium doang bro. Tapi menarik sih karena sebenarnya aku mengalami juga dulu merasa apa ya ada penjara yang tidak terlihat itu. Tapi maksudku gini, Pastor kalau misal nih, misal kita kan tahu nih kita pernah pahit sama orang, tapi akhirnya kita memutuskan untuk melepaskan pengampunan. Hmm. Tapi tanpa melakukan rekonsiliasi, tapi secara pribadi kita ngerti nih, kita benar-benar udah lepasin pengampunan. Tapi Hmm. secara apa ya perilaku kita ke orang tersebut tidak sama lagi. Apakah itu juga jadi bagian, maksudnya apakah kita membohongi diri sendiri bahwa kita udah benar-benar lepas, udah nggak pahit lagi atau gimana tuh, Pastor? Ya, gini, kembali tadi kan kita mengampuni bukan berarti kita melupakan ya. Hmm, Jadi emang butuh proses. Yang penting kita berdamai dulu. hmm, Dan misal nih kita terluka karena dikhianati misalnya. hmm, Ya alangkah bodohnya kita kalau kalau tiba-tiba bahwa kayak nggak ada apa-apa. hmm. Ya kalau kita berhikmat kan kita akan pasang boundaries dong. Kita akan pasang batasan-batasan tertentu dong. Oke. Supaya tujuannya adalah tidak terulang kembali. Kan gitu ya. Hmm, hmm, Kita tahu tuh si A begitu. Ya sudah, yang pertama diampuni. Dan yang kedua, ya jaga jarak. Tapi setelah itu ya sudah, ketemu orangnya pun akan baik-baik aja. Ya udah saya hmm, hai. Ada kan ada orang-orang yang memang cukup ya udah saya hai aja, ya udah. hmm, hmm, hmm. Hai. Dah, wes. Tetapi secara personal baik-baik. Oke. Tapi kalau lebih lanjut lebih dalam, oh ya enggak. Kan seperti itu contohnya. Ya, ya. Nah, aku pengen buka sedikit deh. Di Roma 8:28 tuh kan ngomong bahwa kita tahu bahwa sekarang tuh Tuhan itu terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan Hmm. Kebaikan. kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya. Ya, teman percaya ini ayat hafalan lah. Hmm, hmm. Dan kita berpikir bahwa kata kebaikan di sini, mendatangkan kebaikan bagi kita, kita berpikir bahwa ini sesuatu yang memang kita harapkan, ya enggak sih? Sesuatu yang kita memang inginkan. Contoh doa yang dijawab, entah breakthrough, terobosan, entah pemulihan, entah apa lagi ya.
entah mujizat, entah pertolongan Tuhan. Padahal ya, ketika aku baca di ayat berikutnya, ini sebenarnya kata nyambungnya bukan itu Roma 8:28 tuh nggak berarti di situ loh. Sebenarnya poin pentingnya di 29 berkata bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kalau hari-hari ini Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupanmu, percayalah bahwa semuanya akan mendatangkan kebaikan. Tapi bukan kebaikan versimu. Tapi di sini katakan mendatangkan kebaikan agar kita semua semakin serupa dengan Kristus. Amen. Wow. Artinya apa? Bicara soal karakter. Karakter Yesus. Coba deh. Kalau kita nih ya, ketemu orang yang nyakitin kita. Dan di sebelah kita ada Yesus gitu ya. Coba kira-kira ya. Kira-kira nih. Kalau ada Yesus di situ di sebelah kita. Kalau kita tanya Tuhan, aku harus ngapain? Kira-kira Tuhan akan ngomong apa? Tuhan akan ngomong bales gitu. Bales nak. Begitukah? Enggak. Saya percaya bahwa Yesus pasti ngomong gini. Nah, kasihlah musuhmu. Kasihlah sama manusia. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Pasti dia akan minta kamu untuk ampuni nak. Sebagaimana juga aku mengampuni segala dosamu. Saya yakin dan percaya dia akan lakukan itu. Dia akan suruh itu. Kalau dia di sebelah. Dia nggak pernah akan berkata, balas nak. Nggak akan. Bukankah itu serupa dengan Kristus? Kira-kira gambaran Yesus itu kalau di dunia kayak seperti apa kan tidak ketinggalan seperti itu. Kalau kita lagi ada masalah, coba bayangkan. Kalau Yesus di sebelahmu. Apa yang kira-kira dia akan lakukan? Saya percaya semua akan seturut menurut tuntunan dari firman Tuhan. Gak akan perkataan Tuhan tidak akan pernah neko-neko dan tidak akan pernah menyimpang dari apa yang dia katakan melalui kebenaran firman Tuhan. Itu Yes. sih. Wow. Luar biasa, mantap. Hastin gimana Hastin? Sedih deh jadinya. Sedih ya. Sedih itu memang Master Albert ini selalu. Kenapa? Ya enggak, cuman kayak apa ya? Hmm, memang susah sih untuk jujur kalau misalnya kita sudah tahu kalau kita tuh terpenjara gitu ya. Cuman kadang kita tuh udah punya kuncinya tapi kayak susah banget untuk membuka dan keluar dari itu gitu. Termasuk contohnya ya kayak mengampuni kayak gitu. Terus bersikap biasa aja di depan orang yang pernah menyakiti kita contohnya kayak gitu. Dan dari pengalaman aku pribadi pun kayak itu tuh bener-bener susah gitu. Hmm. Bukan wes gak gampang aja tapi bener-bener yang kayak definisi itu susah banget ya gitu. Jadi tapi ada satu momen di mana ternyata kalau memang mengampuni ya itu tuh selega itu dan ya udah biasa aja kayak gitu. Soal kita membuka pengampunan yang artinya kita keluar dari penjara penjara itu sendiri kayak gitu. Gitu sih. Jadi waktu waktu di pasar Albert bilang kalau misalnya kita lagi bertiga sama Tuhan, sama orang yang nyakitin kita tuh pasti kayak kita pasti cepu ya. Udah itu tuh kayak di otak tuh udah pasti tuh cepu gitu walaupun Tuhan tahu nih orang penyakitin aku tapi Kayak kayak Tuhan dulu. oh, Yang kayak gini. ini. Ini loh. Ini loh. Ini Nah, loh. pasti kayak gitu. Tapi cuman pasti ya baik lagi ya Tuhan nggak yang ngajarin kita untuk menghakimi atau bales atau gimana ya. Terus Tuhan tanya, nah terus nopo? Gitu. Gitu. Ah, ya terus kenapa ya wes lah ampuni aduh terus itu kayak aduh nah kalau itu beneran ya Itu mungkin kalau yang ngomong bukan Tuhan Yesus, gila ya nih orang kayak gitu. itu ngomong Segampang itu ya. Segampang itu gitu. kayak gitu deh pokoknya bener-bener tapi kalau udah Tuhan yang ngomong kan kita udah kayak Iya, oh nggak bisa apa-apa. Iya. kayak gitu kita oh ya berarti kan memang Tuhan ngomong kayak gitu Langsung ngomong di firman sebab ada tertulis wah lais kayak. Nah, loh. gila musuhmu tadi yang Nah, aku juga bilang tuh udah kayak ya udah
kita mau gimana What juga can we do? kita harus sama segambar dan serupa dengan Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita untuk mengasihi ya kita berusaha untuk mengasihi. Tapi memang nggak bisa kalau misalnya kita ngelakuin itu sendiri memang. Betul. Itu kita harus apa ya bawa Tuhan. Ya udah pasti gitu ya. Pasti Ya, ya, ya. tolong Tuhan Mm-mm. bantu kayak gitu pasti. Ya, betul. Karena kita tidak mungkin bisa melakukan firman Tuhan tanpa Tuhan menyertai kita tuh nggak mungkin. Ya, setuju. Tanpa anugerah Tuhan pun kita nggak mungkin bisa melakukan. Setuju. Jadi segala sesuatu yang dilakukan apa ya? Sekali lagi usaha manusia tuh nggak akan pernah bisa membuat kita mampu melakukan firman Tuhan nggak akan. Hmm. Karena ketika kita ada usaha di sana pasti capek, pasti lelah, udahlah. Tapi kalau kita ngandelin Tuhan, kita ngandelin anugerah Tuhan akan berbeda. Gitu loh. Kita nggak lelah, gitu loh. Kita melakukan kebenaran kenapa? Ya karena tahu bahwa ini yang Tuhan mau, tetapi kita jalan sama Tuhan, terus bebannya dipikul bareng-bareng. Ya rasanya nggak lelah, karena Tuhan pasti apa ya, gendongannya lebih 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 berat daripada punya Hmm. kita. Hmm. Gitu. Ya, 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 setuju, setuju. Menarik ya. Gimana kalau dari Ko Farel adakah kisah? Sebenarnya kalau dari aku ngomongin soal penjara itu sendiri tuh ini sih. Terkadang ya itu ya tadi yang awal banget dibilang sama Pastor Robert, penjaranya tuh kadang nggak kelihatan gitu. Dan kita ngerasa kayak kita hidupnya biasa aja, aman aja gitu kan. Tapi terkadang kita sedang sebenarnya kita tahu tapi kita membohongi diri sendiri gitu loh. Nah, itu yang menurutku parah. Nah, kenapa? Ini menurutku salah satu perannya komunitas ya. Perannya komunitas di saat kita melakukan sesuatu atau kita apa ya perilaku kita tuh akhirnya kelihatan yang kita ternyata membohongi diri kita sendiri dan ada teman komunitas kita yang notice mereka tuh pasti remind kayak kok kamu gini toh Ya, gitu. betul, Nah, betul, 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 betul. nah, itulah istilahnya kayak tadi ya kita hidup di dalam penjara eh tapi kuncinya penjara tuh kita sendiri yang pegang. Nah, terkadang teman kita yang ngingetin kamu tuh sebenarnya punya kuncinya loh. Nah, gitu. Itu yang menurutku salah satu perannya komunitas dalam mengingatkan kita juga gitu. Kenapa komunitas itu penting ya? Ya salah satunya tuh ya untuk itu ngingetin gitu. Kalau kita tuh ternyata masih hidup dalam penjaranya kita loh. Kita tuh ternyata masih membohongi diri sendiri loh. Kita tuh ternyata masih gini 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 gitu kan. Nah, itulah eh fungsinya gitu. Itu sih mungkin yang bisa aku tambahin sedikit ya dari kita hidup dalam penjaranya gitu ya. Betul. Kita next question nih, Pastor. Hmm. Ini menurutku salah satu pertanyaan yang menarik juga. Aku tahu Tuhan sudah mengampuni, tapi jujur aku masih sulit mengampuni diriku sendiri atas kesalahan di masa lalu. Gimana caranya benar-benar hidup dalam kemerdekaan itu? Bagaimana kalau apa tadi kita sulit mengampuni? Bagaimana Sulit. sekarang keluar dari Jadi kita kan tahu kalau Tuhan itu sudah mengampuni Mm-mm, kita gitu kan. Tapi mm-mm. sebenarnya jujur masih sulit mengampuni diri kita sendiri atas kesalahan di masa lalu. Nah, ini gimana caranya kita tuh benar-benar hidup dalam kemerdekaan yang udah Tuhan kasih gitu. Hmm, aku tuh ya pernah ngalami situasi itu. Waktu awal-awal aku bertobat ya, aku ya pernah ada di situasi itu dan aku merasa bahwa aku tahu Tuhan sudah mengampunin aku, tapi aku nggak bisa mengampuni diriku sendiri. Itu sebenarnya kita lagi menghina loh sebetulnya. Menghina apa yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib. Wow. Dengan kita bertindak seperti bersikap seperti itu kayaknya heroik gitu ya. Kayaknya sih heroik banget sepertinya sih. Kayaknya sih ini heroik banget. Tapi sebetulnya enggak. Ini sebetulnya menghina sih. Menghina apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Kalau Tuhan bilang bahwa kamu sudah diampuni dan dia sama sekali tidak menghakimi kamu, kenapa kamu jadi hakimnya? Bukankah Tuhan itu harusnya jadi hakim, tetapi dia tidak menghakimi kamu. Kenapa kamu jadi hakim buat dirimu sendiri? Di saat Tuhan nggak jadi hakimnya, Hmm. kan aneh. Aku pernah di sisi itu. Dan sepertinya heroik. Dan Tuhan tegur aku di situ. Hmm.
Kalau aku mengampuni kamu, lalu kenapa kamu tidak bisa mengampuni dirimu sendiri? Kenapa kamu menghakimi dirimu sendiri? Di situ aku sadar bahwa aku salah. Aku sedang tidak menghargai karya salib. Apa yang Yesus lakukan? Bukankah dia mati buat aku? Dia tebus dosa aku. Dia luka karena aku. Dia kecabik-cabik juga karena aku. Lah terus kenapa aku masih hidup dengan cara demikian? Masih belum bisa menghargai apa yang Yesus lakukan. Dan masih berusaha dengan mungkin dengan segala upaya supaya seakan-akan kita ini layak. Padahal kita nggak akan pernah layak. Mau diusahakan bagaimanapun, kita itu loh nggak akan pernah layak. Karena kita ini hanya orang-orang yang dilayakkan oleh karena penebusan darah Yesus. Kalau dia nggak mati, kita ini nggak layak, selamanya nggak akan pernah dilayakkan. Tapi karena dia sudah mati untuk kita di kayu salib, membuat diri kita orang yang berdosa ini menjadi orang yang dibenarkan. Ingat lo ya, orang yang dibenarkan. Hmm. Artinya bukan karena orang benar, bukan. Dibenarkan. Bukan karena layak. Kita ini unqualified. Sama sekali nggak masuk kualifikasi. Tapi kita ini dilayakkan sama Tuhan. Itu aja sih. Wow. Sebenarnya kalau dari pertanyaan ini, eh, menurutku kalau kamu udah tahu Tuhan mengampuni kamu, tapi kamu masih belum bisa mengampuni dirimu sendiri, sebenarnya kamu belum benar-benar ngerti atau belum 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 benar-benar mengalami pengampunan Tuhan sih. Kalau menurutku sih gitu. Mm-mm. Mm-mm. Karena kalau emang kamu ngerti, ya pasti dari dalam hatimu itu udah pasti kayak otomatis sih gampang kamu untuk mengampuni dirimu sendiri, mengampuni orang lain Ya, itu otomatis gitu, gampang banget gitu. Jadi ya. ya mungkin kamu kurang dalam atau mungkin kamu belum benar-benar mengalami kasihnya Tuhan gitu. Ya, Mm-mm. it's okay, cari aja terus gitu ya mukanya Tuhan gitu kan. Gitu. Presence-nya Tuhan dicari terus gitu kan. Jadi yang dicari bukan validasi orang lain gitu. Ini sama kayak gini lah. Aku nih punya anak. Apakah anakku ini nggak pernah buat salah sih? Apakah dia ini nggak pernah mengecewakan aku sih? Dia pernah ngecewain aku. Tapi tidak pernah terpikir terbesit sekalipun aku ngomong gini. Wis nak, hari ini ya, kamu bukan anakku lagi. Begitukah? Enggak. Sampai hari ini, ketika dia buat salah, pasti aku pak sebagai bapaknya aku memaafkan. Tapi di satu sisi aku akan mendidik dan mengajar supaya dia ngerti akan kesalahannya. Hmm, Bayangkan, kalau bapak yang nggak sempurna ini aja mikirnya apa kayak gitu. Apalagi kita punya bapak di surga yang begitu sempurna. yes. Gimana, bagaimana mungkin dia coret namamu tuh nggak mungkin. Bagaimana mungkin dia lupa sama kamu juga nggak mungkin. Gitu loh. Nyoret namamu dari kitab kehidupan, ya nggak mungkin juga. Kamu anaknya, kan gitu. Tapi kalau sampai kamu yang memutuskan untuk mulai hari ini Tuhan, aku bukan anakmu lagi. This is your decision. Itu pun percayalah, di hati Tuhan, di mata Tuhan, engkau pergi sejauh apapun, engkau tetap anaknya. Ya, setuju. Itu. Wow, luar biasa. Memang ya itulah kita harus harus apa ya? Ngerti harus benar-benar apa ya? Ngalami bahwa memang Tuhan tuh nggak pernah me, apa ya meninggalkan kita bahkan nggak pernah yang kayak benar-benar kamu bukan anakku lagi itu nggak pernah sampai kayak gitu. Makanya ya ya itu tadi yang aku mungkin bisa kasih pesan ke teman-teman ya, carilah perkenanannya Tuhan gitu, lebih lagi sampai akhirnya kamu bisa menemukan bahwa ini loh yang Tuhan mau dalam hidupku, ini loh yang Tuhan kasih ke aku gitu kan. Ini loh cara Tuhan mengasihi aku Ya, gitu. Itu sih yang apa ya, yang harus dicari terus gitu. benar-benar.
kalau lagi kayak gitu tuh cerita yang paling dari aku POV ku ya, cerita yang paling selalu teringat dan lewat dan menancap tuh adalah ini sih yang apa, anak bungsu. Ya, Nah, itu tuh. tuh juga kayak itu nggak ngerti ya kita di zaman itu tuh dia tuh chaos secaur apa hidupnya kayak gitu, dan dia pasti rasanya juga kayak berat banget untuk pulang kayak gitu kan. Pasti dia udah di pemikiran kalau mesti kan dia masih muda ya. Jadi kan mesti pemikiran anak muda kayak ini kalau aku pulang aku pasti dihujat, aku pasti di wah. Tapi akhirnya dia tetap memutuskan untuk pulang dan ketemu bapaknya, dan ternyata memang bapaknya nggak yang kayak siapa kamu pergi Dan dia aja tahu gitu. loh konsekuensinya loh. Iya, Maksudnya kayak, berarti ya, iya ya betul. Jadi kan dia minta untuk wis gak usah anggap aku ya aku bapak jadi aja nggak apa-apa. budakmu aja lah, nggak Ya apa-apa bapak aja gitu. nggak Iya. apa-apa. Mm-mm. Namun ya itu mungkin itu bener-bener menggambarkan aku ya, menurutku ya. Maksudnya pribadi dari aku pun itu bener-bener menggambarkan aku di mana kayak hidupku udah kayak ya mungkin kayak ya namanya juga manusia pasti naik turun kayak gitu. Udah merasa nggak layak lah untuk ketemu sama bapak, tapi ya dari cerita itu menggambarkan kalau bapak tuh akan tetap terima kamu kayak gitu, bukan Mm-mm. kamu harus disiapkan Ya. hal-hal yang spesial spesial banget di cerita itu juga. Itu sama kayak kehidupan kita zaman sekarang pun juga itu Ya, masih ada ya. relate, relate. Relate Tuh. gitu. Mm-mm. Iya sih, menarik sih kalau ngomongin soal anak bungsu tuh memang salah satu cerita di Alkitab yang benar-benar bisa sampai sekarang relate dan apa ya, benar-benar menurutku cerita itu tuh benar-benar bisa mengubahkan hidup banyak orang gitu loh. Betul 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 betul, Karena ya setuju itulah setuju. istilahnya apa ya, momen turning point yang benar-benar kayak akhirnya si anak tuh sadar gitu. Aku tuh hidup di rumahnya bapakku aja kayak gini gitu kan. Iya Dikasih ini, fasilitas ini itu, ngapain aku harus sampai keluar akhirnya aku nggak bisa makan gitu kan. iya betul Gitu. Terus akhirnya ya itu dia pulang pun tuh tahu konsekuensinya gitu. Dan ya aku percaya lah setiap setiap apapun yang kita lakukan tuh ada ada konsekuensinya konsekuensinya gitu kan. betul Nah, dia tahu konsekuensinya gitu kan. Tapi ya, ya Mm-mm. itulah itu bapak di sini tuh menunjukkan benar-benar bapak yang menerima anaknya apa adanya gitu. betul real. Gitu sih. Sedih memang. Oke, mungkin last question ya, Pastor. Last question. Oke. eh eh, s- Saat seseorang menyadari bahwa dirinya tuh masih terikat oleh sesuatu nih, Pastor, langkah seperti apa yang perlu diambil Nah, agar benar-benar mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan? ya tuh. Ya. Ya caranya adalah back to Bible. Hmm. Jawabannya adalah back to Bible, kembali ke firman Tuhan. Segala keadaan apapun yang kita alami, ingat bahwa kebenaran itu akan mengubah keadaan. Keadaan itu nggak akan pernah bisa mengubah kebenaran, tapi kebenaran akan mengubah keadaanmu. Man. Jadi back to Bible, kembali kepada Alkitab. Tuhan ngomong apa? Hmm. Hari mungkin kamu berkata, aku nggak bisa Tuhan. Coba lihat di Bible, di Alkitab, Tuhan ngomong apa? Dengan kondisimu seperti itu, Tuhan pengen ngomong apa? Coba. Jadi jangan lihat kenyataannya. Karena kita ini gini, kita ini hidup di dua alam. Satu alam realita dan satu lagi alam spiritual. Alam realita ya begini kenyataannya, ya kenyataannya yang aku lagi susah, ya kenyataannya aku lagi pahit, kenyataannya aku lagi terbelenggu. Ya kenyataannya. Hmm. Itu fact, itu nyata dan gak usah di denial. Tapi ingat kita juga apa ya? Alam spiritual tuh juga nyata loh. Ya. Bukankah kalau Tuhan berkata jadi terang maka terang itu jadi. Hmm. Apapun yang Tuhan ucapkan tuh bisa mengubah keadaanmu. Jadi Yes. kita hanya butuh perkataan Tuhan sebetulnya. Tuhan tuh ngomong apa? Firman Tuhan ngomong apa? Hmm. Karena itu akan mengubah keadaanmu, situasimu. Hanya kau berkata Tuhan aku nggak bisa mengampuni. Tapi aku percaya bahwa kalau gini, firman Tuhan begini, kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakan kamu. Ya. Kalau tahu, kalau nggak tahu, ya belum merdeka.
Kapan merdekanya? Sampai kamu tahu. Kan gitu. Gimana caranya membuat aku ngerti bahwa aku dikasihi? Bahwa aku nih hidupku berharga dan penting. Sampai kamu tahu kebenarannya. Karena Alkitab berkata bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Ya toh? Sampai kita tahu kebenaran. Aduh, pastor, aku lagi susah finansialku, keuanganku. Filipi 4 ayat 19. Maka Tuhan itu akan memenuhi segala keperluanmu, kebutuhanmu, menurut kekayaan Yesus Kristus. Artinya dia akan mencukupkan kamu. Tapi realitinya kurang. Memang kurang. Tetapi Tuhan memelihara kamu. Kalau burung pipit di udara aja burung-burung di udara dipelihara, apalagi hidupmu. Tidak mungkin Tuhan tidak pelihara. Selama masih ada makanan di rumahmu, itu tanda Tuhan memelihara kamu. Tapi nggak berlebih. Tapi kan cukup. Bukankah Tuhan mencukupkan hidupmu? Ya, soal berkelimpahan masing-masing orang berbeda lagi entar takarannya. Jadi kembali ke realita. Maksudnya kembali ke kebenaran firman Tuhan. Jangan cuma lihat kenyataannya, realitanya. Ya memang. Tapi satu hal, back to Bible, kembali ke Alkitab. Firman Tuhan ngomong apa? Gak bisa mengampuni. Tuhan mau ngomong, aku mengampuni kamu. Aku mengampuni kamu dengan segala dosa-dosa mau diampuni kamu. Maka demikian juga, kamu juga harus mengampuni sesama manusia yang lain. Karena jangan-jangan kesalahan kita jauh lebih besar lagi daripada orang lain. Kita hanya merasa bahwa aku ini kayaknya lebih bersih, kayaknya lebih benar. Padahal belum tentu keadaan demikian. Hidupmu belum tentu lebih bersih daripada orang lain. Lalu kenapa kau merasa seakan-akan hidupmu paling bersih, menjadi si paling? Tapi kalau kamu tahu bahwa hidupku cuma karena anugerah Tuhan, engkau akan mengerti, kau akan menghargai, kau punya cara pandang Tuhan yang benar akan hidupmu. Sikapmu pasti benar, perkataan benar, responmu juga benar. Itu sih. Amin. There is no other way. Back to Bible. Tuh guys. Jawabannya satu tapi sangat dalam. Iya betul. Ya karena memang nggak ada yang lain. Ya, memang harus kembali Iya luar biasa. firman Tuhan. Iya luar biasa ya obrolan kita sore ini ya. Yes. Nggak kerasa nih ternyata udah mau jam 6. Tapi last but not least, Pastor Albert Yes. mungkin boleh dikasih closing statement, pesan-pesan buat Yuter semuanya. Silakan. Iya, menyambut 17 Agustus ya, karena hari kemerdekaan juga. Percayalah satu hal bahwa di saat yang sama, Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu. Dia sudah mati dan menebus dosa-dosamu. Dia sudah memberikan kamu kemerdekaan yang sejati. Tapi ingat, kemerdekaan yang sejati bukanlah kemerdekaan yang untuk melakukan hal yang sebebas-bebasnya. Justru ketika engkau melakukan segala sesuatu sebebas-bebasnya, itu bukan kemerdekaan yang sejati. Tapi kemerdekaan yang sejati adalah ketika kita berada di dalam batasan atau banderis dari firman Tuhan. Wow. Karena ketika kita berada dalam banderis firman Tuhan, percayalah hidupmu akan aman. Amin. Hidupmu akan baik-baik saja. Karena percayalah ada Tuhan yang melindungi kamu. Amin. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan dan tidak perlu kamu takut karena Yesus yang menyertai. Amin. Luar biasa. Terima kasih Pastor Albert. Thank you. Sharing-sharingnya buat waktunya. Semakin luar biasa nih dalam pelayanannya. Walaupun harus bolak-balik tapi semoga juga diberikan kesehatan yang fit, Amin. yang mantap Amin. buat tetap bisa melayani ya. Semakin diberkati juga buat keluarganya, semuanya buat Tuhan berhasil. Amin. Terima Amin. kasih untuk para teman-teman Yudro semuanya, Good News Family yang masih selalu dengerin kita. Jangan lupa terus dengerin kami di setiap hari Selasa jam 5 sampai jam 6 sore di DTS bersama aku Hesti. Dan para kami pamit. Bye. Bye-bye. Ada kalanya kita mengalami